Nanti kalau kamu pertanyaannya bisa paham dengan pertanyaanmu, ya nanti kamu juga akan paham dengan jawabanku gitu. Kalau pertanyaanmu ya kira-kira kayak gitulah, ya mungkin ya saya jawabnya ya kira-kira kayak gitu, gitu. Soalnya kalau bertanya itu kan mencari pahamnya gitu kan, jawabannya Agak keras gitu. aja gak apa-apa. Iya guru, ada pertanyaan nih sedikit gitu. Kalau masalah jin nih guru, jin ada nggak perbedaannya kalau di mediator kan, mediumisasi dimasukin ke mediator gitu, jin golongan biasa dengan siluman, ada nggak perbedaan di situ? Ya, kalau kesurupan atau kerasukan itu rata-rata itu masuknya sama ya. Tapi biasanya karakter yang membedakan. Kalau siluman itu rata-rata dia itu identik dengan tabiat hewan, tabiat hewan. Tapi kalau jin golongan rendah itu yang sering kita kenal sebagai pocong, kuntilanak, gendruwo, wewe gombel, apalagi tuyul, apalagi gelundung pelecek ya kalau orang Jawa, hantu kepala hantu. Jadi hantu belau lah ya, itu semua adalah jenis golongan jin tingkat rendah ya. Mereka apabila masuk ke dalam tubuh manusia itu efeknya tidak jauh beda dengan siluman, cuman kalau karakter itu beda, sifat itu beda. Kalau sifat siluman cenderung ke tabiat hewan, kalau jin itu biasanya enggak ya. Jadi ada kalau jin golongan rendah ini ada juga yang muslim, ada juga yang kafir. Jin ini kan dibagi menjadi 3 golongan ya, 3 tingkatan ya. Ada golongan rendah, golongan sedang ya, atau menengah, terus kemudian yang terakhir golongan tinggi. Untuk golongan rendah itu sendiri itu yang seperti yang saya sebutkan tadi lah. Tapi kalau seandainya siluman yang masuk, siluman ini untuk titel powernya, kekuatannya itu lebih besar daripada jin golongan rendah tadi. Nah, ciri fisik orang yang kerasukan itu pertama bisa kita lihat dari raut wajahnya, itu pertama. Kemudian yang kedua itu dari mata, ketiga dari suara, ketiga dari suara, keempat dari tingkah laku atau perangai ya. Jadi dari situ kita bisa menilai mana yang benar-benar asli kerasukan dan yang tidak kerasukan. Terus rata-rata orang yang kerasukan jin ini mereka biasanya itu kebal saat kerasukan itu berlangsung. Walaupun lokasinya itu penuh dengan kaca, penuh dengan paku, penuh dengan hal-hal yang bisa melukai fisik kita pada umumnya, jika ada orang yang kerasukan dia tidak terlukai sama sekali, Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Apabila ada yang kerasukan kemudian dia masih luka terhadap sesuatu benda benturan atau gesekan terus luka, itu bisa jadi dia belum kerasukan tapi pura-pura kerasukan. Terus orang kerasukan dia juga tidak geli ya, tidak penggeli, dicubit pun dia tidak sakit. Tapi kalau nyubit lebih dari sakit gitu loh. Jadi begitu ya. Untuk karakter, kalau untuk siluman itu identik ke tabiat hewan, intinya seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui, jin-jin golongan rendah seperti yang saya sebutkan tadi itu ada kalanya mereka yang sudah disakralkan oleh oknum ya, oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
yang selalu menyalahgunakan kemampuannya untuk berbuat tidak baik, menyelakai orang. Contohnya dukun-dukun yang dia itu sengaja membuat satu kelebihan untuk menyelakakan orang, demi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan kepuasannya, atau untuk dijadikan ajang bisnis. Ya, banyak yang seperti itu. Tapi naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita bertemu dengan mereka seperti itu ya. Lah, jin-jin yang disakralkan ini itu mempunyai ciri khas. Ya, ciri khasnya apa? Yaitu bau-bauan atau wewangian yang dianggap itu bisa menjadi satu daya atau sumber kekuatan dari bangsa jin itu sendiri, yang bisa menyatu dengan mantra yang diucapkan atau yang dilafazkan sama oknum tadi. Bau-bauannya seperti apa aja itu? Seperti bau-bau kemenyan ya, bau-bau kabel kebakar, berbagai macam ya. Ada bau-bauan yang bunga-bungaan, pokoknya bermacam-macam bau-bau. Kalau untuk bau busuk gimana? Bau busuk ya beda lagi ya. Ada jin yang nggak disakralkan, ada juga jin yang disakralkan. Itu terkadang dia itu mengeluarkan bau khasnya. Tujuan bau itu apa? Untuk mengkafirkan kita. Jin itu sebenarnya tidak berbau. Jin itu tidak berbau ya. Jadi kalau seandainya tercium bau busuk, terus kemudian terlihat ada satu bentuk penampakan seperti sundel bolong ya, terus kemudian kuntilanak, pocong, itu kan bau busuk tuh. Pocong seperti bau bangkai manusia, kalau sundel bolong juga seperti itu, kuntilanak bau amis darah, bangkai kering. Jadi hal-hal yang semacam itu tuh dia keluarkan tujuannya untuk mengkafirkan kita. Maksudnya paham nggak mengkafirkan kita itu? Tahu nggak? Kalau nggak tahu tanya saja. Belum. Kalau belum tahu ditanyakan. Kalau sudah tahu berarti kan sudah bisa menjabarkan sendiri, oh ternyata dia mengkafirkan itu dengan cara seperti itu, tujuannya begini, maksudnya begini mengkafirkannya gitu. Mas Riko udah paham ya? Belum pas. Belum ya Insyaallah. paham. Contohnya kita sambil Contohnya belajar. kita dalam segi ibadah kepada Allah. Jadi, timbulnya malas gitu. Kurang Gini. lebihnya gitu. Maksudnya begini, kenapa harus dia mengeluarkan bau-bau busuk? Nah, tujuan dia itu apa? Tujuan kan mengkafirkan. Terus supaya apa kok harus bau busuk yang dikeluarkan supaya kita menjadi kafir itu? Dia itu tekniknya kemana gitu loh? Nah, apa sih maksudnya kok dia mengkafirkan kita dengan cara mengeluarkan bau-bauan busuk? Dan berinteraksi di bau busuk gitu ya. Tujuannya gitu. Kurang paham sih. Jadi tujuannya begini, supaya manusia itu mengklaim bahwasanya bau busuk ini, oh ini benar, ternyata pocong ini adalah mayat yang hidup lagi. Setiap daging yang tidak ada nyawanya, daging yang tidak ada mengalir darah segarnya di aliran darah di dalam tubuhnya, maka dia akan mengalami pembusukan. Lah, justru jin yang fasik ini mengeluarkan bau busuk supaya kita itu mengklaim bahwasanya itu adalah manusia yang hidup lagi. Paham? Nah, di saat manusia itu meyakini bahwasanya itu manusia yang hidup lagi, maka nanti jin itu senang kali dia untuk lebih menyesatkan dengan cara dia akan sebutkan namanya si Polan, dulu dia kejadian dibunuh atau begini, terus dipocong, dibuang atau dimakamkan yang nggak layak, dan berbagai macam alasan-alasan mereka utarakan dengan tujuan untuk mengkafirkan kita, melemahkan iman kita. Tapi sebenarnya kan itu kan hanya tipu daya.
itu tipu daya. Makanya begini ya, tidak ada habis-habisnya mereka itu ingin menjatuhkan iman kita dan ketakwaan kita, dan dia ingin pula kita itu kekal di neraka bersamanya. Mereka itu golongan-golongan yang angkuh, mereka golongan-golongan yang sombong dan tidak mau menerima nasihat. Ya. Ada di antara mereka ada yang menerima nasihat, dan ada di antara mereka yang tidak menerima nasihat. Nah, mereka golongan-golongan yang sombong itu golongannya ifrit. Golongannya ifrit. Ifrit itu dia iblis, tapi tetap golongan jin, ya, tetap golongan jin. Nah, cuman dia itu levelnya atau sukunya suku iblis. Jadi seperti itu. Masuk kategori iblis. Kategori iblis. Ada orang bilang iblis itulah yang ciri khasnya dia bertanduk. Loh, jangan salah, jin pun dia bertanduk. Cuman ada perbedaan. Kalau iblis dia tanduknya besar dan berbagai macam bentuk, ini saya lihat di keterangan ya, di keterangan ada beberapa riwayat telah meriwayatkan bahwasanya bentuk iblis itu dia bertanduk besar ya. Ada kalanya tanduk itu ke belakang, ada juga tanduk itu ke atas, ada juga dia tanduknya itu ke depan, dan berbagai macam bentuk. Nah, tanduk itu bagi mereka itu adalah satu bentuk karisma atau suatu bentuk keindahan bagi mereka. Adapun jin yang rata-rata muslim, dia tetap ada tanduk, cuman bedanya tanduk itu kecil, bahkan hampir tidak terlihat karena rambutnya. Nah, tanduk bangsa jin muslim itu rata-rata bentuk seperti kayak nun, dia kecil, bentuknya hampir kayak huruf nun. Jadi seperti itu. Dulu sebelum Nabi Adam alaihi salam diciptakan, iblis itu 5.000 tahun terlebih dahulu diciptakan oleh Allah ya. Setelah 5.000 tahun barulah Nabi Adam diciptakan. Semua makhluk disuruh sujud kepada ciptaan Allah yang sempurna itu, yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Semuanya sujud kecuali jin golongan iblis. Mereka tidak mau sujud, sehingga Allah rusak wajahnya dengan berbagai macam bentuk menyeramkan ya. Kemudian Allah usir dia dari surga. Suatu ketika diceritakan pula, diriwayatkan pula, iblis ini ingin bertaubat ya, ingin bertaubat. Dia datang waktu itu kalau saya nggak salah ingat, datang kepada Nabi Ayub kalau nggak salah itu. Jadi beliau datang meminta bahwasanya kira-kira Allah mau nggak mengampuni dosa saya, mau mengampuni kesalahan saya, kata iblis. Kemudian Nabi dia berkhalwat lagi, berkomunikasi kepada Allah, mau Allah mengampuni tapi dengan satu syarat. Setelah diutarakan syaratnya, kemudian Nabiullah itu keluar lagi dari mihrabnya, dari kamarnya, dan dia berbicara lagi dengan iblis. Wahai iblis, wahai ifrit, Allah mau mengampunimu, Allah mau memaafkan kesalahan-kesalahanmu, tapi dengan satu syarat. Saking senangnya karena Allah mengampuni segala dosanya, maka iblis bertanya, apapun syaratnya saya akan jalani, yang penting Allah mengampuni saya dan saya dimasukkan ke dalam surganya lagi. Syaratnya kamu harus meminta maaf kepada Nabi Adam, kamu harus sujud di makamnya Nabi Adam. Oh, yang namanya jiwa iblis, dia berpikir seperti ini. Dulu waktu masih hidup aja saya nggak mau sujud,
sekarang sudah berbaring seperti itu nggak ada nyawa, saya disuruh sujud, enggak lah, biarlah saya nggak diampunin. Itu makanya satu ya, kalau kita mempunyai jiwa seakan-akan kita itu merasa benar, seakan-akan kita itu merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih bisa bermanfaat daripada yang lain, itu kalau kita mempunyai sifat seperti itu, maka kita juga sama halnya dengan sifat iblis itu sendiri. Iblis ini sifatnya mengupat, ada orangnya nggak berani, tapi di belakang orangnya berani. Bermuka dua. Jadi naudzubillahi summa naudzubillah, jangan sampai itu terjadi. Lah, sifat iblis yang seperti itu diturunkan kepada anak cucunya sampai sekarang. Makanya iblis tidak ada yang mau menghargai keberadaannya manusia, tidak mau tunduk atau patuh kepada manusia. Lah, ada juga tapi golongan jin ya. Kalau golongan jin, mereka ada yang patuh, ada yang tidak patuh, ada yang biasa-biasa saja. Yang patuh karena dia itu diperbudak ya. Ada yang nggak patuh karena memang dasarnya mereka itu golongan pembangkang ya. Ada juga yang mereka itu biasa-biasa saja. Karena satu ya ya, kita ini diciptakan oleh Allah, jin juga diciptakan oleh Allah, itu tugasnya cuman satu, menjadi pemimpin di bumi. Jin pemimpin bagi golongannya, manusia pemimpin bagi golongannya. Nah, semuanya itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi pahamlah ya tentang jin tadi ya. Jin itu kan banyak. Jin itu ada 7 jenis, tapi dibagi menjadi 3 golongan. Golongan rendah, menengah, dan tinggi. Ada pertanyaan lagi, Guru. Ini kan udah tahu kan golongan pertama itu kan rendah, seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, dan sebagainya. Ini kan kalau jin untuk menampakkan diri butuh energi yang besar. Kalau ibaratnya kita mau ngumpul orang sekampung dulu, gitu kan. Malahan sekarang ini kok bisa kelihatan gitu. Sedangkan dia golongan rendah, gitu kan. Golongan rendah itu seperti apa? Ya, tadi belum saya jelaskan. Golongan rendah di sini tidak berarti dia tidak mempunyai kekuatan. Golongan rendah pun kalau dia itu berilmu, dia juga mempunyai kekuatan. Jin golongan rendah ini ada yang ilmunya tinggi, ada yang ilmunya rendah. Ada yang tidak berilmu, artinya dia itu sebagai masyarakat biasa. Ada, kehidupan mereka tidak jauh beda dengan manusia. Cuman cara makan, hukum kesehariannya itu berbeda. Ada kala cara makan mereka itu kanan kiri masuk semua, pakai tangan kanan kiri. Nah, kalau manusia itu memang harus tangan kanan, kecuali kalau memang ada kelainan ya. Terus kemudian cara berbicara bangsa mereka itu diriwayatkan itu tidak ada titik dan koma, sehingga tidak bisa dimengerti oleh bangsa manusia kecuali bangsanya sendiri ya. Jadi bangsanya cepat ya, ngobrolnya itu cepat. Terus dari segi fisik itu sebenarnya tidak jauh beda. Pernah saya membaca di suatu riwayat juga dijelaskan bentuk fisik jin itu dengan manusia tidak jauh beda. Cuman ada sedikit perbedaan, yaitu dari segi mata ya. Bangsa jin ada yang modelnya sipit ya, sipit kayak orang Chinese ya, ada yang sipit, terus dia cenderung meninggi, bukan datar seperti kita seperti ini, tapi dia meninggi seperti ini. Ada juga dia lebih besar dari matanya manusia pada umumnya
lebih besar, terus lebih agak cenderung bulat ya, tapi tidak bulat ya, oval juga tidak, tapi hampir mirip seperti oval. Terus rata-rata bulu alis mereka lebat banyak ya. Terus dari segi hidung rata-rata mereka itu bulat ya, bulat. Saya nggak pernah jumpa wujud asli yang asli, itu nggak pernah jumpa, karena memang ditakdirkan kita tidak bisa melihat bangsa mereka dalam wujud asli. Cuman riwayat menjelaskan tentang bentuk ciri-ciri mereka. Nah, adapun mulutnya itu ada yang lebih kecil dari mulut manusia. Ada juga yang lebar, tapi tidak seperti yang kita bayangkan, enggak sesuai dengan postur wajah ya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dipahami lah ya keterangan saya, walaupun agak belepotan. Terus untuk wajah cenderung bagian kepala belakang sedikit agak membesar. Makanya golongan mereka itu walaupun makanannya dari saripati ataupun istilah ada yang juga suka makan yang bagian jorok-jorok, tapi mereka itu tergolong makhluk yang cerdas. Otak mereka besar. Teknologi dia itu lebih hebat daripada teknologi kita. Nah, adapun bentuk telinga seperti kita bisa melihat kucing ya ataupun kuda, itu tidak jauh beda dengan mereka. Lancip. Iya. Adapun bentuk tubuh itu sama, cuman kaki cenderung sedikit agak pendek, ada yang lebih panjang lagi dari kita. Kalau rata-rata tangannya itu lebih panjang dari tangan manusia. Jadi kalau seandainya mereka berdiri, apabila tangannya dikebawahkan seperti itu, hampir menyerupai panjangnya sampai ke lutut. Abnormal. Sampai ke lutut mereka. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi itu ciri-ciri fisik ya. Terus kemudian mereka yang golongan rendah seperti yang saya bilang tadi, itu mereka itu juga mempunyai kemampuan. Ada juga yang manusia sama dengan mereka. Ada yang manusia biasa, tidak ada kemampuan, maksudnya dalam ilmu supranatural. Ada juga manusia yang mempunyai kemampuan supranatural. Jadi sama halnya dengan bangsa jin, mereka juga ada yang biasa-biasa saja, ada juga yang mempunyai kemampuan supranatural. Jadi nggak bisa kita masih golongan rendah, nggak bisa. Kadang golongan rendah pun itu bisa mengalahkan beberapa manusia yang mempunyai kemampuan supranatural. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanya? Udah cukup. Adapun bau-bau bentuk jin, ini kan ini di video kan ya mas? Iya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi mungkin itulah yang bisa saya jawab ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi yang harus ditanyakan ya silakan. Jadi intinya gini, kalau ada orang kerasukan, kalau dikit-dikit dia masih geli, dicubit masih sakit, dia gulung kuming masih ledes semua kulitnya, maka itu belum dikatakan kerasukan. Itu rekayasa ya. Jadi itu di kerasukan yang benar bukan seperti itu. Jadi kemampuan jin golongan rendah dengan bangsa siluman itu lebih kuat siluman. Karena rata-rata bangsa siluman inilah yang banyak mengkaji atau belajar di keilmuan supranatural seperti itu. Anda mungkin ya punya pengalaman yang pernah dilihatnya, dan di situ mungkin timbul pertanyaan, tanyakan aja. Atau mungkin Kang Riko.
terima kasih karena udah nggak ada lagi. Masih mikir kaki ya juga nanti.